Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dadang Haryanto di channel Elaborasi Keilmuan. Jadi teman-teman, video kali ini adalah video presentasi atau review buku dari salah satu junior saya dengan judul buku Panggil Aku Kartini Saja. Nah, perlu teman-teman ketahui ini merupakan salah satu bentuk skema belajar yang saya terapkan untuk junior saya pada saat social distancing seperti sekarang ini. Jadi saya harap untuk teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kiranya bisa memberikan komentar, pertanyaan ketika ada yang tidak dimengerti maupun yang tidak disepakati. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja kita ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview bacaan dari buku yang telah saya baca yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur, yang merupakan seorang sastrawan yang terkenal dan juga sangat produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Nah, siapa sih yang tidak mengenal sosok pahlawan kita, yaitu Ibu Kartini, yang merupakan perempuan yang dikenal dengan kecerdasan dan keberaniannya. Saya pun sebagai perempuan sangat mengagumi beliau karena bisa dikatakan pada masanya dia banyak perempuan-perempuan yang tidak terpikirkan untuk memberikan hak-hak kepada rakyat. Nah, baik, saya akan mengungkapkan pemahaman-pemahaman yang telah saya dapatkan setelah membaca buku ini. Nah, di dalam buku ini penulis tidaklah menceritakan secara runtut kehidupan Ibu Kartini dari lahir sampai meninggalnya. Tetapi penulis lebih mengkhususkan untuk menggali nilai-nilai sejarah dan kemanusiaan dari masa-masa yang telah dilewati oleh Ibu Kartini. Terutama di dalam buku ini, penulis menuangkan surat-surat Ibu Kartini kepada teman korespondensinya yang paling terkenal itu Estella. Nah, dia merupakan gadis berdarah garis sosial Belanda. Nah, selain itu, penulis juga menyinggung beberapa karya seni Ibu Kartini seperti lukisan yang dihasilkan pada masa Ibu Kartini dipingit. Nah, kemudian jika kita berbicara tentang Pulau Jawa, akan sangat kental dengan budaya patriarkinya pada masa Kartini. Nah, Ibu Kartini mewarisi darah bangsawan Jawa. Ayahnya yang merupakan keturunan raja dan menjadi bupati di sepanjang pesisir Pulau Jawa, seperti patriarki Jawa pada masa itu. Ayah Kartini juga memiliki selir dari golongan rakyat jelata yang kebetulan menjadi Ibu Kartini. Dan kebiasaan pada masa itu juga istri kesekian bangsawan yang berasal dari golongan kebanyakan harus dengan penuh kesadaran meninggalkan rumah kebangsawanan setelah melahirkan anaknya tanpa mendapat lagi kemungkinan untuk menemui anaknya sendiri, apalagi mantan suaminya. Nah, hal ini yang nantinya akan membuat Ibu Kartini bisa dikatakan hanya mengenal ayahnya sebagai orang tuanya sepanjang hidupnya. Dan hal ini yang menjadikan Ibu Kartini sangat mencintai ayahnya, tetapi juga menimbulkan berbagai kesulitan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi ayahnya. Nanti saya akan bahas selanjutnya. Nah, pada awalnya Ibu Kartini menikmati pendidikan sekolah Belanda yang tentunya merupakan suatu keanehan pada saat itu. Apalagi dia berasal dari bangsawan Jawa yang sangat tidak menganjurkan anak perempuan untuk menikmati dunia luar sebelum masa pernikahannya tiba.
Ayah Kartini merupakan seorang yang sangat dikagumi di seluruh Jawa karena dia merupakan seseorang yang cerdas. Tetapi pada saat Ibu Kartini menyelesaikan pendidikan sekolah rendahnya, atau bisa dikatakan itu sekolah bisa setaraf dengan SD pada saat ini, ayahnya tidak dapat terlalu jauh untuk menuruti keinginan putrinya yang mencintai sekolahnya. Karena pada saat itu Ibu Kartini dikenal sebagai seorang perempuan yang memiliki kegigihan untuk belajar. Kemudian pada masa pingitan Ibu Kartini membuatnya begitu menderita karena sangat mencintai pendidikannya, namun di lain pihak dia juga tidak dapat memungkiri bahwa rasa cintanya kepada ayahnya juga sangat mendalam. Ayahnya lah yang dia jadikan sebagai orang untuk menjadikan dirinya untuk tetap kuat menghadapi kehidupannya tersebut. Dan dia tidak ingin ayahnya menderita hanya karena Ibu Kartini tidak mematuhi perintah ayahnya yang dicintainya itu. Nah, di sini merupakan masa-masa yang sulit bagi Ibu Kartini, mengingat juga seisi keluarganya tidak memberikan begitu banyak peluang yang diharapkannya. Nah, kecuali kepada dua adiknya nanti, yaitu Rukmini dan Kardina, yang kelak menjadi dua teman korespondensinya atau dua teman seperjuangannya untuk menulis nanti. Ayahnya di satu sisi dia sebenarnya menginginkan anaknya untuk tetap mengenyam pendidikan, tetapi di lain sisi juga kedudukannya sebagai bangsawan tinggi tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan yang dapat membahayakan Ibu Kartini. Tetapi Ibu Kartini bisa dikatakan beruntung karena bisa kita lihat betapa besar tantangan yang dia hadapi, tetapi dia menemukan jalan lain untuk menumpahkan segala isi hati dan pikirannya, yaitu dengan cara menulis. Ibu Kartini dikenal secara aktif menulis kepada sahabat-sahabat penanya, seperti yang saya katakan tadi kepada Stella yang merupakan gadis sosial Belanda. Nah, di dalam surat-suratnya itu dia dikenal sebagai teman surat menyurat Ibu Kartini. Di dalam suratnya dia mengungkapkan segala masalah pribadi yang termasuk pikirannya yang mencenangkan dunia. Dia menuliskan tentang feodalisme, kemanusiaan, dan perasaan yang meminta agar tidak ada perbedaan antara manusia. Sungguh mengherankan bahwa di masa itu terdapat seseorang yang memiliki pemikiran demikian. Apalagi dia adalah seorang yang berbangsa Indonesia yang berasal dari golongan bangsawan yang sangat patriarki dan merupakan seorang perempuan lagi. Perpaduan antara kecerdasannya dan tarik-menarik antara cintanya, antara pengetahuan dan ayahnya, mungkin sekali membentuk kepribadian Ibu Kartini yang sangat luar biasa ini. Meskipun pada akhirnya nanti dia mati muda, tetapi segala perjuangan yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Itu akan menjadi jejak untuk dijadikan sebagai dasar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini Ibu Kartini mengalami dilema yang sangat tinggi. Karena di satu sisi ayahnya yang dia pikirkan. Nah, ayahnya ini seperti yang saya katakan tadi, di sini Ibu Kartini sangat dilema karena di satu sisi ayahnya yang dia pikirkan. Ayahnya satu-satunya orang yang dapat mengertinya. Tetapi di satu sisi pula dia akan memperjuangkan
hak-hak rakyatnya, tetapi nanti lebih kepada hak-hak perempuan yang ada di tanah Jawa. Nah, Ibu Kartini kan juga dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita. Nah, kemudian dan yang paling saya ingat juga setelah membaca buku ini, yaitu Ibu Kartini menulis sebuah karangan tentang batik. Kemudian pada saat itu ada pameran yang diadakan di tanah Jawa tersebut. Nah, Ibu Suri Kerajaan tertarik pada karangan batik dan memeriksanya, bahkan sampai sekecil-kecilnya. Setelah itu, beberapa hari setelah pameran ditutup, terdengar berita bahwa ada orang yang menyusun naskah tersebut. Tetapi Kartini mengetahui bahwa itu adalah naskahnya. Dan demikianlah sesungguhnya kemudian dia menyampaikan berita gembira ini kepada teman korespondensinya yang tidak lain adalah Estella. Nah, kemudian dia memberitakan kepada Stella bahwa sebuah karangan batik yang telah dia tulis buat pameran wanita. Sejak itu dia sangat gembira karena akan diterbitkan dalam standar karya batik dan akan segera terbit. Nah, mulai dari situlah orang-orang juga mengenal Ibu Kartini. Dan perlu diketahui bahwa mengapa dia bisa berkorespondensi atau saling surat menyurat dengan orang Belanda, apalagi dengan sahabatnya tersebut yang bernama Stella. Kalau difikirkan, Ibu Kartini merupakan orang Jawa dan Stella orang Belanda. Dan perlu diketahui bahwa di sini Ibu Kartini menguasai bahasa Belanda. Bukan hanya dia dapatkan di bangku sekolahnya sebelumnya itu, tetapi dia belajar banyak dari orang-orang bukan hanya dia belajar bahasa Belanda, bukan hanya setelah ia mengenyam pendidikan di sekolahnya tersebut, tetapi ia juga rajin membaca buku yang berisikan tentang dasar-dasar untuk menguasai bahasa Belanda. Kemudian dia sangat rajin membaca, bukan hanya buku, tetapi juga majalah, koran, atau surat kabar wanita. Dan kemudian dia setelah membaca surat kabar atau majalah-majalah Eropa, nah disinilah Ibu Kartini memulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju jika dibandingkan wanita-wanita pribumi pada waktu itu. Nah, dari sanalah kemudian timbul keinginannya untuk memajukan perempuan-perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang agak rendah. Dan dari sinilah kemudian setelah dia dalam kondisi dipingit, pada waktu itu tidak banyak yang dia bisa kerjakan di luar rumah karena dia terkurung di antara tembok yang besar dan tinggi. Tetapi menurut dia itu bukan sebuah halangan dan dia tidak berdiam diri di dalam rumah atau di dalam yang bisa dikatakan kurungan tersebut. Nah, aktivitas surat
Aktivitas surat menyurat tersebut merupakan senjata baginya untuk dia gunakan Tetapi menurut dia itu bukan sebuah halangan. Dia tidak berdiam diri di rumah atau sebuah halangan dalam berdiam diri di rumah tersebut. Aktivitas surat menyurat itulah yang menjadi senjata perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi, khususnya di Pulau Jawa yang sangat sulit untuk maju. Salah satunya kebiasaan wanita yang harus dipingit, tidak bebas menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan. Nah, Kartini menginginkan emansipasi. Seorang perempuan juga bisa memperoleh kebebasan dan kesetaraan, baik dalam hidup maupun di mata hukum. Nah, kemudian saya juga teringat di dalam buku ini membahas tentang seorang sastrawan yang hampir mirip dengan seorang Ibu Kartini, yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Nah, di buku ini kedua orang tersebut sama-sama merupakan orang yang memiliki sejarah di dalam kebudayaan Asia Tenggara, di mana masa peralihan zaman ini. Kemudian di buku ini Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi telah diabadikan peralihan zaman dan perkembangannya imperialisme Inggris di Asia Tenggara. Nah, di sini juga Ibu Kartini dibanggakan dan biasanya hanya dilihat segi emansipasi. Tetapi sebagaimana halnya dengan Abdullah, dialah satu-satunya yang mengabdikan peralihan penjajahan Eropa dari masa taraf kuno sampai ke taraf modern dengan segala segi dan akibatnya. Nah, di sini Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi disimbolkan sebagai kunang-kunang di tengah malam, gelap gulita dengan kekurangan-kekurangannya dalam memandang persoalan-persoalan politik. Kemudian dia masuk ke dalam kekuasaan malam yang hendak ditaklukkannya, dan kemudian beda dengan Ibu Kartini, dia disimbolkan sebagai obor dengan minyak pemikiran. Dengan dia disimbolkan sebagai obor dengan minyak pengetahuan dengan pemikiran yang lebih masak dengan oktan yang lebih tinggi. Nah, ia bukan lagi kunang-kunang yang seperti yang disimbolkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, tetapi ia telah menjadi obor dengan teratur serta teliti secara berurutan dan terperinci menerangi masa dikelilingnya, mendasari kehidupan baru dengan falsafah, kemudian kekuatan moral. Nah, dengan kemudian obor tersebut, dia menerangi jalan untuk menuju kepada kemerdekaan. Berbeda dengan Abdullah, Ibu Kartini lebih kuat dengan penganalisaan, pemahaman, dan pengertian. Berbeda dengan Abdullah, Ibu Kartini lebih kuat kepada pemahaman, kepada pengertian, dan kepada penganalisaan. Ibu Kartini juga lebih banyak berjuang dan sekaligus memikir. Bisa kita lihat sifat Ibu Kartini bukan hanya berada pada nilai juangnya, tetapi Ibu Kartini mempunyai nilai atau semangat patriotisme dan nasionalisme yang sangat tinggi. Karena kenapa? Ibu Kartini bukan hanya memperjuangkan hak-hak rakyat, tetapi bagaimana caranya dia untuk memberikan pemahaman kepada rakyat untuk lebih giat bekerja, lebih giat untuk belajar. Nah, kemudian dari situlah nanti Ibu Kartini bisa menginspirasi rakyat-rakyat yang ada di tanah Jawa tersebut.
Nah, kemudian Ibu Kartini bisa kita jadikan contoh teladan bagi kita semua. Ibu Kartini bisa kita jadikan sebagai teladan apalagi dan terutama bagi wanita-wanita di luar sana. Hatinya sungguh begitu besar dan sangat rendah hati. Saya begitu merasa kagum ketika membaca cuplikan-cuplikan cerita yang mengisahkan Ibu Kartini menulis surat yang menyatakan keinginannya untuk menyerahkan beasiswa yang ia dapat kepada seorang pemuda perantauan yang nantinya dikenal sebagai Agus Salim karena dia tidak mendapatkan izin dari ayahnya untuk meneruskan atau melanjutkan pendidikannya tersebut. Tetapi dia tidak pernah marah karena dia tahu dia tidak bisa terus melangkah di jenjang pendidikan karena sistem yang ada di lingkungan Ibu Kartini tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan dan itulah yang beberapa hal yang bisa saya pahami dari Ibu Kartini, dari biografi Ibu Kartini tersebut. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya sebagai pembaca menyarankan kepada kalian semua untuk membaca buku dari Pramudia Anantatur tersebut yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi atau review buku dari junior saya. Jadi saya harap teman-teman semua memberikan komentarnya ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.